Halo, bertemu lagi dalam seri pengembangan UMKM naik kelas bersama Lokana Rasa Nusantara. Kali ini kita akan masuk ke modul keempat, yaitu modul merencanakan usaha secara terstruktur. Masih dalam rangkaian dasar pengembangan usaha dan mindset UMKM naik level. Pada modul ini, kita akan mempelajari beberapa hal, yaitu yang pertama, kita mempelajari tentang bagaimana kita membuat struktur usaha, bagaimana kita membuat usaha-usaha kita terstruktur sehingga lebih mudah dipahami, baik untuk kita sendiri maupun orang lain. Yang kedua adalah tentang elemen-elemen struktur usaha, yaitu tentang elemen-elemen apa saja yang kita buat supaya memudahkan kita menyusun struktur usaha kita sendiri. Yang ketiga adalah kanvas model bisnis, yaitu perangkat untuk melakukan strukturisasi usaha sehingga lebih mudah dipahami dan menjadi acuan yang lebih jelas bagi kita untuk mengembangkan usaha. Seperti pada modul-modul sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi, kita perlu melakukan penilaian mandiri dulu untuk menilai apakah teman-teman sudah pernah mempelajari materi ini atau belum. Materi tersebut dapat bisa di-scan melalui QR code yang ada di samping, di layar, atau di depan teman-teman. Kemudian bisa juga diakses melalui tautan tinyurl.com/mpren. Mari kita berpindah ke form penilaiannya. Seperti biasa, form penilaian UMKM-nya kita isi dengan nama, kemudian diisi dengan NIK sesuai NIK masing-masing, kemudian dimasukkan oleh ID peserta, yaitu 4 angka atau angka yang diberikan ke Anda sebagai ID. Kemudian jenis pelatihannya kita isi pelatihan minggu keempat, Fundamental Management. Kemudian kita klik lanjut atau next. Nah, di sini terdapat pertanyaan, di antara aktivitas ini, mana saja yang pernah Anda lakukan? Bila sudah pernah mengisi atau membuat, boleh diisi lebih dari satu, tapi tidak masalah bila belum pernah melakukan sama sekali, boleh dikosongkan. Pernyataan pertama adalah membuat rencana usaha. Apakah sudah pernah? Kemudian yang kedua, membuat rencana pemasukan dan pengeluaran. Apakah sudah pernah? Yang ketiga, membuat kanvas model bisnis. Sudah pernah atau belum? Setelah Anda klik, setelah Anda pilih beberapa, kemudian bisa klik ke selanjutnya atau next. Oke, setelah itu kita kembali ke materi kita. Yang pertama adalah merencanakan struktur usaha. Merencanakan struktur usaha itu kita mulai dengan sebuah cerita seperti ini. Bayangkan Ibu Sari memiliki keripik pisang rumahan. Sebelum berjualan, Ibu Sari perlu memikirkan beberapa hal. Siapa nih yang akan membeli keripiknya? Siapa pelanggannya? Kemudian, apa keunggulan keripiknya dibanding yang lain? Nilai unggulnya apa? Kemudian, kalau sudah jadi keripiknya, bagaimana cara menjualnya? Yaitu saluran penjualan. Siapa saja yang membantu usahanya, seperti pemasok pisang, atau tetangga yang membantu produksi, atau singkatnya disebut sebagai mitra. Kemudian kegiatan apa yang harus dilakukan setiap hari, itu namanya aktivitas utama. Lalu selanjutnya, alat dan bahan apa yang dibutuhkan, atau sumber daya. Berapa biaya yang harus dikeluarkan sebagai biaya usaha, dari mana uang masuk diperoleh, atau pendapatan itu datangnya dari mana. Nah, semua hal tersebut sebenarnya saling terhubung nih, seperti potongan puzzle yang membentuk gambaran utuh suatu usaha. Nah, untuk menggambarkan hal tersebut tuh diperlukan alat sederhana yang membuat kita melihat seluruh bagian penting usaha dalam satu lembar saja. Jadi nggak perlu rencana usaha itu terbayangkan dalam dokumen-dokumen yang tebal dan rumit, terlihat rumit, padahal usaha kita masih misalkan masih sederhana atau masih sendiri, tapi itu mudah dipahami supaya kita bisa merencanakan pengembangannya di masa depan. Yang pertama, struktur usaha. Struktur usaha itu menggambarkan 4 hal nih. Menggambarkan produk, apa yang akan dibuat, apakah rasanya enak atau produknya bagus atau tidak, apakah sesuai keinginan atau memenuhi calon pelanggan. Yang kedua dari pelanggan nih, otomatis kalau udah produk dibuat, tidak ada pelanggannya akan sia-sia juga dong. Jadi pelanggan ini kepada siapa ini produk akan dijual, kemanakah produk atau jasa ini akan dijual, apa yang sebenarnya disukai pelanggan.
seperti itu. Kemudian produksi, dibuat di mana, dimasak di mana, diukir di mana, siapa aja yang ikut produksi. Kemudian soal keuangan tentunya, berapa modal yang dibutuhkan, dari mana uang didapatkan, berapa besar pembeli mau membayar untuk jasa atau produk kita. Nah, elemen pertama adalah segmen pelanggan. Segmen pelanggan adalah kelompok orang yang menjadi target pembeli produk atau jasa kita. Nih, pertanyaan yang kita ajukan ke dalam diri kita sebagai sebelum kita mengisi elemen segmen pelanggan. Siapa sih yang paling sering membeli produk ibu atau bapak? Berapa usia mereka? Kemudian apa pekerjaannya kira-kira? Mereka tinggal di mana, dalam satu kawasan tertentu atau tidak? Mereka membeli barang atau jasa bapak ibu untuk kebutuhan apa? Contoh, nih, usahanya keripik pisang. Yang biasa membeli adalah ibu rumah tangga usia 25 sampai 50 tahun. Rata-rata pekerjaannya guru dan pegawai kantor. Tinggal di sekitar desa dan kecamatan. Membeli untuk 9 keluarga. Nah, coba direnungkan pertanyaan ini, apa jawabannya? Kemudian, kalau sudah menemukan jawabannya, mari kita bergerak ke form fundamental 1. Isi yang nomor 1, siapa segmen pelanggan Anda? Kita memulai dari segmen pelanggan karena kita akan menentukan dulu nih orang-orang mana saja yang mau membeli produk kita. Jadi berbeda dengan uh, yang kita pahami sebagian sebelumnya bahwa usaha itu dimulai dari produk. Bukan, usaha itu sebenarnya dimulai dari pelanggan. Siapa yang sebenarnya mau membeli produk-produk Anda? Kalau saya tadi akan memberikan contoh yang simpel, mungkin segmen pelanggan saya adalah anak-anak usia SD. Nah, setelah itu, setelah kita menentukan segmen pelanggan, yang kedua, kita sudah membayangkan nih, saya membayangkan pelanggan saya adalah anak-anak usia SD nih. Oke, anak-anak usia SD kita bisa bayangkan seperti itu bentuknya, seperti itu orangnya, seperti itu kemampuan keuangannya. Jadi saya membayangkan anak SD saya tuh punya bekal uang saku tiap hari antara ya mungkin 10.000, 20.000, seperti itu. Nah, setelah itu setelah kita menyusun siapa pelanggan kita, kita harus menilai nilai unggul produk kita nih. Nilai unggul produk adalah alasan mengapa pelanggan memilih produk kita dibanding produk lain. Kita tulis lagi, kita renungkan lagi, dan kita pikirkan lagi pertanyaan untuk kita nih sebagai UMKM. Nilai unggul produk kita apa ya? Nah, apa kelebihan produk Anda? Kemudian, mengapa pelanggan membeli dari Anda? Kemudian, apa yang membuat produk Anda berbeda? Nah, contoh jawabannya adalah ini beberapa nilai unggul produk yang bisa kita sampaikan. Misal, keripik saya dibuat setiap hari sehingga seluruhnya. Kemudian makanan saya tanpa bahan pengawet. Kemudian harga terjangkau. Kemudian tersedia berbagai rasa. Mungkin seperti itu. Nah, kita kembali ke form tadi. Nilai unggul produk saya karena anak-anak usia SD. Nilai unggul produk saya adalah jajanan sesuai kantong anak SD. Jadi tadi saya sudah membayangkan pelanggan saya mungkin uang bekalnya cuma 10 sampai 20 ribu sehari, maka nilai unggul produk saya ya udah jajannya sesuai kantong anak SD. Seperti itu. Kembali ke presentasinya. Kemudian elemen ketiga adalah saluran penjualan. Jadi saluran penjualan itu dibayangkan, tadi kita udah membayangkan siapa yang beli, kemudian nilai unggul produk kita apa. Nah, ini dijualnya bagaimana? Jadi bahasa teknisnya adalah cara bagaimana produk sampai kepada pelanggan. Pertanyaan-pertanyaan lagi yang bisa kita renungkan adalah bagaimana pelanggan mengetahui produk Anda, kemudian di mana sih produknya ini dijual, kemudian apakah menggunakan media sosial atau WhatsApp atau bagaimana? Bagaimana cara pelanggan di luar itu tahu atau calon pelanggan tahu bahwa produk Anda itu ada seperti itu. Nah, contoh jawabannya adalah dijual di rumah, dititipkan di warung, dipromosikan melalui WhatsApp status, atau dijual saat acara bazar di desa seperti itu. Nah, kalau dengan contoh yang tadi, kita kembali ke form pengisian. Saluran penjualan saya adalah membuka lapak di depan SD. Kayak gitu. Nah, kemudian elemen keempat adalah hubungan pelanggan.
Hubungan pelanggan ini menggambarkan bagaimana cara menjaga agar pelanggan tetap beli dan menjadi pelanggan setia. Pertanyaan yang kita perlu cari jawabannya adalah bagaimana Anda melayani pelanggan? Atau apa yang dilakukan agar pelanggan kembali membeli ke kita? Kemudian apakah ada bonus atau layanan khusus kayak gitu. Contohnya nih, kita bisa menawarkan bahwa hubungan pelanggan kita adalah ramah kepada pelanggan. Bisa itu mengucapkan terima kasih setelah pembelian, kemudian memberikan bonus pada pelanggan tetap. Kita sering sekali kan dapat bonus atau promo. Misalnya kalau yang sering saya alami adalah di tempat cuci mobil nih, cuci 10 kali gratis 1 kali. Nah, otomatis kan kita berusaha terus tuh untuk kembali ke situ lagi kayak gitu. Kemudian menginformasikan produk baru melalui WhatsApp atau saluran-saluran yang lain kayak gitu. Nah, kalau kita terapkan dalam pengisian form ini, saya menjaga hubungan pelanggan karena pelanggan saya tadi adalah anak SD, saya menjaga pelanggannya adalah dengan memberi bonus setiap pembelian 10 kali dapat gratis 1. Itu menurut saya cukup nih, karena yang saya contohkan adalah apa namanya produk yang simpel saja untuk anak SD seperti itu. Kemudian elemen selanjutnya setelah hubungan pelanggan apa? Sumber pendapatan. Sumber pendapatan adalah gampangnya dari mana sih duit datang ke usaha kita kayak gitu. Jadi pertanyaan yang perlu kita renungkan dan cari jawabannya adalah dari mana pendapatan usaha Anda berasal? Berasal apakah dari jual produk, jual jasa, endorse atau bagaimana? Kebanyakan sih pasti dari jual produk atau jasa ya. Kemudian produk apa yang paling menghasilkan? Bisa jadi kan Anda tuh, misal nih, kalau saya berkali-kali contohkan adalah usaha roti. Usaha roti kan banyak sekali ya, ada yang bikin croissant, ada pie, ada kue tart, ada kue apa. Nah, dari bermacam varian roti itu pasti kan ada satu atau dua yang paling laku kan. Nah, biasanya kalau usaha-usaha yang sudah matang itu satu atau dua produk yang paling laku itulah yang paling digenjot penjualannya. Itu misalkan kalau saya kasih contoh lagi Indomie, Indomie itu kan rasanya sangat banyak ya. Tiap tahun mungkin ada puluhan total apa namanya rasa Indomie yang sudah kita pernah coba dan kita lihat di iklan di TV ya. Tapi kan yang selalu ada Indomie pasti Indomie ayam bawang, Indomie soto, dan Indomie goreng. Dari pertama kali muncul itu nggak pernah hilang tuh. Nah itu adalah produk yang paling menghasilkan biasanya. Kemudian apakah ada jasa tambahan yang dijual? Contoh jawabannya nih, sumber pendapatannya penjualan keripik ukuran besar atau pesanan hampers yang musiman. Jadi ada pendapatan hariannya, ada bulanannya, atau tahunan, yang musiman seperti itu. Nah, kita coba isi di sini sumber pendapatan saya ya, penjualan jajanan dari anak SD. Saya memposisikan diri sebagai pedagang yang cuma berjualan di depan SD aja nih. Jadi penjualan ya dari penjualan jajanan anak SD, otomatis resikonya ketika sekolah libur saya nggak dapat pendapatan seperti itu. Makanya saya tadi ceritakan di sini kita perlu mempunyai skema pendapatan harian, pendapatan bulanan dan pendapatan musiman seperti itu. Biasanya kalau di kita ada musim musim Natal atau musim Lebaran pasti banyak sekali hampers. Kemudian musim liburan produknya apa, musim anak sekolah produknya apa seperti itu. Elemen selanjutnya adalah sumber daya utama. Sumber daya utama adalah segala hal penting yang dibutuhkan agar usaha bisa berjalan. Jadi, cara mengidentifikasinya adalah seperti ini. Alat apa sih yang paling penting untuk memproduksi barang atau jasa kita? Siapa yang membantu usaha? Kemudian bahan baku apa yang wajib tersedia? Gitu. Contoh jawaban, penggorengan dan kompor. Kemudian pisang sebagai bahan baku utama, ada handphone sebagai sarana promosi, atau anggota keluarga atau tetangga atau karyawan yang membantu produksi. Jadi kita perlu identifikasi sumber daya utama kita tuh apa seperti itu. Jadi kalau saya di sini adalah sumber daya utama saya adalah jajanan yang dijual, tetangga sebagai karyawan, kemudian ada sepeda motor sebagai alat jualan, misal seperti itu. Poin 6. Kemudian yang ketujuh, setelah sumber daya utama, terdapat aktivitas utama nih. Aktivitas utama adalah kegiatan yang harus dilakukan agar usaha dapat menghasilkan dan menjual produk. Pertanyaan pemantiknya adalah,
apa kegiatan utama setiap hari, apa yang dilakukan usaha Anda tiap hari. Kalau otomatis kalau ojek ya tiap hari mangkal dan ngantar penumpang. Kalau seperti gambar roti ya otomatis ada adegan menyiapkan bahan, adegan memanggang, packing. Kalau yang catering mungkin ya ada aktivitas menanak nasi, membuat lauk, kayak gitu. Nah, contoh jawabannya adalah, terus kemudian yang kedua, aktivitas apa nih yang paling penting? Nah, mungkin kalau usaha Anda bakery adalah aktivitas paling penting ya, mencampur bahan-bahan baku dan oven. Kalau aktivitasnya adalah tukang rias, aktivitas paling pentingnya adalah ketika merias pengantinnya, seperti itu. Jadi contoh jawabannya adalah pembelian bahan baku, kemudian mungkin mengolah pisangnya menjadi keripik, aktivitas pengemasannya mungkin kalau Anda adalah reseller. Jadi bisa jadi Anda membeli bajunya dari Maklon, tapi Anda melakukan pengemasan yang lebih baik, dikasih label, dikasih bubble wrap, seperti itu kan, itu aktivitas yang bisa menambah nilai produk Anda ya. Kemudian aktivitas melayani pesanan pelanggan atau aktivitas promosi melalui WhatsApp, seperti itu. Jadi kalau kita isi di form ini, aktivitas utama usaha Anda, karena saya sedang membayangkan sebagai penjual yang menjual jajan di depan SD, aktivitas utama saya ya menggelar lapak di depan SD yang paling 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 banyak saya lakukan kayak gitu. Kemudian aktivitas eh, produksi jajanan seperti itu. Kemudian aktivitas ke-8 adalah mitra utama. Nah, Anda kan seperti kita bilang di modul-modul sebelumnya juga, usaha itu tidak mungkin dilakukan sendirian. Makanya kita perlu membentuk mitra-mitra utama nih. Mitra utama itu adalah orang atau pihak yang membantu usaha berjalan lebih baik. Jadi, siapa sih bayangannya mitra utama ya? Kita bisa membayangkan siapa pemasok bahan baku utama, kemudian siapa yang membantu produksi, apakah ada reseller atau yang nitip produk gitu. Jadi contoh jawabannya kalau produksi ke keripik pisang ya otomatis mitra utamanya petani pisang lokal dong atau pedagang pisang di pasar seperti itu. Atau warung yang menjual kemasan kita atau tetangga yang membantu produksi agar saat pesanan banyak atau bahkan agen-agen kemasan, agen pengiriman, agen apa namanya pos seperti itu yang bisa membantu kelancaran usaha kita seperti itu. Jadi kalau saya sebagai usaha yang di depan SD, mitra utama saya ya adalah satpam sekolah mungkin. Supaya saya tidak diusir dari depan ini, dari depan SD misalkan, kemudian tetangga yang membantu produksi, kemudian supplier jajanan. Seperti itu sederhananya. Nah, kemudian elemen yang terakhir adalah elemen struktur biaya. Struktur biaya adalah semua pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Jadi, kalau kita bayangkan, struktur biaya kita adalah biaya apa saja sih yang rutin dikeluarkan, kemudian pengeluaran terbesar itu ada di mana, supaya kita bisa tahu detail. Waktu di modul penyusun keuangan dan harga pokok produksi kan kita disuruh mendetailkan ya, bahkan sampai listrik per buah harus dihitung berapa, kemudian plastik per buah dihitung berapa, kayak gitu. Jadi, apa namanya, kita bisa tahu secara detail biaya-biaya apa saja yang kita keluarkan dalam memproduksi barang atau jasa kita. Jadi, seperti itu. Contoh jawabannya adalah keluar biaya untuk pembelian pisang, pembelian minyak goreng, plastik kemasan, gas LPG, bensin, upah tenaga, kayak gitu. Kalau misal yang jasanya jasa rias, mungkin ya membeli lipstiknya, membeli bedaknya. Kemudian kalau jasanya adalah mungkin jasa apa namanya, eh, jasa pengiriman, ya otomatis bensinnya, kemudian jaketnya, seragam, seperti itu. Nah, kita tulis di sini struktur biayanya adalah kalau di saya adalah pembelian bahan jajanan, transportasi, seperti itu. Nah, kalau sudah silakan dikirim atau submit yang sudah Anda isikan. Nah, jadi itu adalah 9 elemen yang harus kita miliki untuk membuat struktur usaha yang lebih rapi dan tergambar dengan baik. Apa sih 9 elemen itu sebenarnya? Jadi yang kita isi tadi itu 9 elemen tersebut kalau dalam bahasa bisnis itu dinamakan kanvas model bisnis. Kanvas model bisnis itu gampangkannya adalah seperti satu lembar apa namanya kertas gambar atau kerangka kerja manajemen yang dibuat sebenarnya oleh Alexander Osterwalder.
berbentuk satu halaman visual, kemudian alat ini tuh isinya nanti apa namanya elemen-elemen supaya memetakan bisnis kita tuh seperti apa, jadi mudah dipahami. Jadi tujuan utama dari kanvas model bisnis ini adalah untuk menyediakan panduan yang mudah dipahami untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta peluang pasar yang bisa kita masuki seperti itu. Mungkin terlihat apa namanya terlihat membingungkan, tapi ketika kita sudah mengisi 9 elemen tadi dan kita berpindah ke slide selanjutnya akan lebih mudah dipahami nih. Jadi kanvas model bisnis itu gambarannya seperti ini. Tadi kan kita sudah ngisi 9 elemen ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita sudah pertama kalau mengisi tadi, pertama ngisi adalah kita tahu segmen pelanggan nih. Kita tahu segmen pelanggan kita siapa, kemudian setelah tahu segmen pelanggan kita mengisi apa yang kami tawarkan, yang kita tawarkan. Jadi saya menawarkan jajan anak SD ke anak SD, kemudian saya jalan distribusi, saya jualan di depan SD, kemudian untuk menjaga pelanggan saya berinteraksinya adalah memberikan bonus apa namanya satu piece jajan setiap mereka jajan 10 kali seperti itu. Kemudian jajanan itu saya buat sumber daya utamanya dengan beli jajan. Kemudian aktivitasnya ada berjualan. Mitra utama saya adalah siapa yang membantu. Dan dari hasil penjualan ini saya mendapatkan aliran pendapatan dari penjualan, kemudian dengan struktur biaya yang muncul dari membuat harga produk tadi, harga pokok produksinya seperti itu. Jadi 9 elemen itu yang kita isi tadi ketika digambarkan dalam satu gambar ini akan menggambarkan kepada kita secara jelas bisnis kita itu ngapain, produk kita apa, dijualnya ke siapa, cara menjualnya bagaimana, siapa yang membantu membuat dan aktivitas utamanya apa, kemudian yang bantuin kita siapa, kemudian duitnya keluar masuknya gimana, seperti itu. Jadi ini kalau bisa digambarkan dalam warna orange itu adalah produk kita yang kita tawarkan apa, kemudian warna orange muda atau kuning muda ini adalah bagaimana kita menjaga hubungan dengan pelanggan dan siapa pelanggan kita. Kemudian yang biru adalah bagaimana barang dan jasa kita diproduksi yang menghasilkan keluar masuknya uang di bagian hijau ini nih. Seperti itu. Jadi gampangnya seperti ini. Bagian pelanggan yang bagian kuning muda tadi adalah menggambarkan siapa pelanggan kita, bagaimana kita menyampaikan barang ke pelanggan, dan bagaimana kita menjaga hubungan pelanggan dengan pelanggan. Jadi kayak hubungan pelanggan itu jenis relasi kita dengan pelanggan seperti apa nih? Memberikan bonus melalui komunitas atau apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Kemudian jalur distribusi ya, bagaimana produk dan jasa bisa sampai ke pelanggan. Melalui website kah? Melalui marketplace kah? Melalui reseller kah? Seperti itu. Kemudian di bagian pelanggan adalah pelanggan yang akan membeli produk jasa kita tuh siapa aja. Makanya tadi beberapa kali kita sampaikan membayangkan pelanggan kita seperti apa kan? Apakah ibu-ibu, profesinya apa, kira-kira pendapatannya berapa, apakah pasar kita besar atau tidak, apakah kita cukup melayani satu desa atau satu kecamatan atau satu kota, bahkan seluruh Indonesia seperti itu. Jadi kita terbayang kita mau menjual ke siapa. Kemudian di bagian produk, di bagian yang tengah sendiri, kita tadi bisa kita akan menjadi apa namanya tahu nih produk yang kita tawarkan apa dan nilai unggulnya apa saja. Karena produk kita itu harus memecahkan masalah pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka. Nah, penawaran yang kita tawarkan itu bisa bermacam-macam. Kebanyakan kalau kita UMKM di apa namanya taunya adalah mau jadi lebih bagus ya lebih murah. Enggak seperti itu sebenarnya. Karena banyak produk-produk yang nyatanya tidak lebih murah tapi lebih laku gitu. Jadi lebih murah itu adalah salah satu faktor, tapi ada faktor lain lagi, misal lebih efisien, lebih cepat, lebih banyak stoknya dan segala macam. Makanya keunggulan itu harus kita definisikan nih, harus kita tentukan keunggulan produk kita tuh apa sih? Iya, mungkin produk saya bukan yang paling murah, tapi produk saya adalah yang paling cepat sampai kayak gitu. Mungkin produk saya nggak yang paling murah, tapi ini yang paling renyah atau yang paling enak kayak gitu. Jadi kita bisa apa namanya menghitung dan membandingkan dengan kompetitor. Misalnya apakah lebih murah? Kalau kompetitor kita lebih murah, kita harus menyampaikan nilai unggul apa supaya kita lebih laku nih. Apakah kecepatan layanan yang tinggi atau apa? Atau menawarkan pengalaman yang lebih apa namanya abstrak.
atau menggunakan bahan lokal, bahan ramah lingkungan, seperti itu. Kemudian di bagian infrastruktur produksi atau bagian aktivitas kita ada 3 elemen ya tadi. Gampangnya sumber daya utama adalah apa saja sih yang kita butuhkan untuk membuat produk dan jasa kita, apakah ada modal, ada alat, ada gedung, ada pabrik, ada mesin, seperti itu. Kemudian di aktivitasnya, apakah aktivitas kita ada apa saja, aktivitasnya memasak, aktivitas jual beli, aktivitas produksi, aktivitas ke petani, seperti itu. Kemudian mitra utama adalah pihak-pihak eksternal yang membantu kita melakukan aktivitas utama. Nah, aktivitas-aktivitas itu tadi, semua itu akan tergambar dan membentuk apa yang menjadi bagian keuangan kita. Yang gampangnya adalah menjadi aliran pendapatan dan struktur biaya. Aliran pendapatan adalah terkait dengan uang yang masuk ke kita, kemudian struktur biaya adalah uang yang keluar dari rekening kita untuk membuat produk atau jasa. Nah, hasil akhirnya adalah bagaimana kita mendapatkan struktur biaya yang lebih kecil daripada pendapatan sehingga usaha kita tuh layak dan menguntungkan kayak gitu. Jadi ketika nanti misal setelah Anda Bapak Ibu menyusun eh, bisnis model kanvas, struktur biayanya tinggi sekali, tapi pendapatannya kecil, ya itu udah otomatis apa yang Bapak Ibu lakukan tidak layak untuk dilakukan. Ngapain orang sudah terlihat bahwa biayanya lebih tinggi daripada pendapatan, kok masih nekat mau dijalankan bisnisnya, akan otomatis rugi dong, kayak gitu. Jadi tujuannya adalah tujuan yang bagian biru-biru tadi, yang aktivitas itu adalah bagaimana kita membuat struktur produksi yang lebih efisien sehingga biayanya rendah. Kemudian yang bagian pelanggan itu, yang bagian kuning muda, bagaimana kita optimalkan supaya kita kita menyayangi pelanggan supaya mereka terus menerus membeli ke kita sehingga aliran pendapatannya tambah besar tapi struktur biayanya tambah kecil sehingga profit kita itu terus ada seperti itu. Jadi alur pengisiannya seperti tadi, kita cek dulu siapa pelanggannya, kemudian barang produk yang apa yang ditawarkan, barang atau jasa dan apa keunggulannya, bagaimana dia sampai ke pelanggan, bagaimana kita menjaga hubungan pelanggan, yang itu adalah menghasilkan pendapatan. Setelah itu, sumber daya utama atau bahan-bahan apa aja yang dipakai, aktivitas utama kita apa, kemudian siapa mitra utama kita, yang itu semua menghasilkan struktur biaya. Nah, yang pada akhirnya usaha itu dilihat dari bagaimana semua yang kita dapat di nomor 5 ini dikurangi yang kita dapat di elemen 9 supaya hasilnya tetap harus positif kayak gitu. Jadi kalau di sini masih besar, di struktur biaya masih besar ya kita cek nih di bagian 6, 7, 8 mana yang kita masih boros. Mungkin supplier kita masih tangan ke berapa bukan tangan pertama sehingga bahan pokok kita masih masih mahal seperti itu. Kalau pendapatan kita kurang besar, mungkin kita yang salah menyasar segmen pelanggan kayak gitu. Orang kalau dari contoh saya tadi, saya cuma mengincar anak SD yang uang sakunya 10.000 sampai 20.000. Nggak mungkin saya di sini di nomor 2 ini membuat produk yang harganya 10.000, 50.000 atau 100.000 dan saya jualan di depan SD. Pasti tidak laku dong, seperti itu. Nah, jadi kanvas model bisnis itu adalah 9 elemen yang membuat kita bisa dengan mudah memahami bisnis kita tuh sebenarnya gambaran secara utuhnya seperti apa, seperti itu. Nah, ini adalah contoh bisnis model kanvasnya dari Jamu Sido Muncul. Yang pertama adalah mereka menawarkan beragam pilihan produk jamu tradisional dan farmasi yang diolah secara modern. Mereka menjualnya ke individu-individu nih, baik di domestik maupun mancanegara. Kemudian mereka mengirim produknya melalui distributor, pengecer atau e-commerce, dan mereka menjaga hubungan dengan pelanggan melalui promosi dan diskon. Nah, dari aktivitas ini mereka mendapatkan pendapatan berupa penjualan jamu herbal dan suplemen, serta makanan, minuman, dan produk farmasi. Nah, mereka memiliki sumber daya utama berupa pabrik, berupa saluran rantai pasok, jaringan, dan SDM. Aktivitas utama mereka adalah produksi dan distribusi penjualan obat tradisional dan modern. Mitra utama mereka adalah pemasok, distributor, dan pengecer. Nah, struktur biaya mereka, uang keluar dari produksi muncul itu adalah untuk pengembangan produk, untuk produksi produk tentunya, distribusi, dan pemasaran. Seperti itu. Nah, dari 9 elemen tersebut,
dengan Bapak Ibu juga sudah mengisi form yang sudah disampaikan tadi bersama-sama, harapannya sekarang tuh dengan selesainya Bapak Ibu mengisi 9 elemen tadi, 9 pertanyaan yang terdapat di form, Bapak Ibu itu sudah memiliki 9 elemen bisnis model Canvas, sehingga Bapak Ibu itu sekarang sudah memiliki struktur usaha yang lebih rapi dengan bisnis model Canvas, yang harapannya sih membuat Bapak Ibu usahanya menjadi lebih terstruktur dan mudah diidentifikasi, dan apa yang perlu bisa kita optimalkan lagi supaya profitnya meningkat dan biayanya turun, seperti itu. Kurang lebih seperti itu penyampaian modul 4 dari tim Narasa tentang struktur usaha dan bisnis model Canvas. Terima kasih, sampai jumpa di seri-seri pengembangan UMKM naik kelas bersama Narasa yang lain. Terima kasih.